Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pagi ini kita kembali dalam perkuliahan kita epidemiologi, yang mana pada bahasan kali ini yaitu tentang surveillance dalam penanggulangan bencana, yang mana materi ini sesuai dengan kondisi situasi saat ini yang kita sedang menghadapi situasi bencana, gitu ya, di mana bencana yang kita hadapi sekarang adalah dengan adanya global pandemic COVID-19. Apa sebenarnya surveillance? Ya, surveillance ini adalah merupakan bagian dari kegiatan analisis yang sistematis, berkesinambungan, dengan kegiatannya yaitu melakukan kegiatan pengumpulan, kemudian pengolahan data. Jadi setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data. Selanjutnya dilakukan penyebarluasan informasi tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan segera. Dalam hal analisis, di sini ada kegiatan analisis, gitu ya. Kegiatan analisis yang seperti apa atau kegiatan analisis apa saja, gitu ya. Di sini analisis yang dilakukan yaitu yang pertama orientasi yang tidak cukup hanya pada penyakitnya, namun nanti ada faktor-faktor lain. Berikutnya yaitu pertimbangan faktor risiko, faktor yang memungkinkan terjadinya bencana tersebut yang berasal dari luar sektor kesehatan. Berikutnya adalah ketajaman analisis. Ya, jadi sejauh mana analisis yang dilakukan ini bisa dijadikan pedoman atau panduan ya untuk pertimbangan pengambilan keputusan tadi. Kemudian pertimbangkan lintas batas wilayah yang tidak cukup hanya pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan. Jadi di sini kadang-kadang bukan hanya wilayah administrasi ya. Misalnya saja kita lihat seperti ada perbatasan daerah ya, di mana misalnya Bojonegoro itu berbatasan ya, sangat dekat antara misalnya kalau wilayah Sekar itu berbatasan dengan Nganjuk. Nah, di sini kita tidak hanya mempertimbangkan lintas batas wilayah, bisa jadi ya wilayah Nganjuk yang berdekatan dengan daerah Bojonegoro, Kecamatan Sekar itu juga bisa jadi terkena bencana yang sama atau wabah yang sama. Nah, untuk surveillance kejadian penyakit, hal yang bisa dilakukan atau kegiatannya meliputi apa saja? Yang pertama yaitu melakukan deteksi dini. Ya, jadi sejauh mana penyakit itu terjadi, deteksi dini, ya, kecepatan dalam melakukan diagnosis, ya, deteksi dini dari timbulnya penyakit yang kemudian dijadikan sebagai situasi atau dalam kondisi bencana atau wabah. Berikutnya mencermati kecenderungan penyakit ya, secular trend, ya. Di mana di sini bagaimana penyakit itu berkembang dari awal munculnya suatu penyakit sampai situasi yang terbaru. Ya, seperti kita lihat contoh ya di Indonesia. Pada waktu pertama awal itu baru berapa ya yang diduga terkena positif COVID-19, dan berikutnya sekarang kecenderungannya sudah sedemikian cepat gitu ya. Selanjutnya adalah identifikasi perubahan faktor agent dan host. Nah, kita juga perlu mengerti sejauh mana faktor agent, ya, faktor penyebab penyakitnya. Kalau misalnya kita contohkan pada situasi saat ini yaitu virus corona, ya, sekarang seperti apa, ya, kondisi serangan daripada virus corona itu sendiri. Kemudian perubahan yang terjadi pada hostnya, manusianya, bagaimana manusia, kerentanannya, gitu ya, imunitasnya. Nah, ini akan juga harus perlu kita identifikasi. Kemudian melakukan deteksi perubahan penyelenggara pelayanan kesehatan. Nah, di sini ya, jadi seperti situasi sekarang juga, gitu ya, di mana rumah sakit yang melakukan pelayanan terhadap kasus COVID-19 ini sudah mengalami kewalahan. Kita lihat dari beberapa hal, misalnya dalam hal kekurangan ya di sana sini tenaga, kemudian kekurangan APD, kekurangan peralatan-peralatan, ini juga harus kita lakukan
surveillance atau kita lakukan analisis. Nah, sebenarnya ya kegiatan surveillance ini menjadi bisa merupakan atau hampir sama ya menjadi dasar untuk dilakukannya riset atau kajian atau penelitian. Karena surveillance ini analisis, sedangkan riset ini juga sama, kita melakukan penelitian. Nah, penelitian itu dasarnya adalah hipotesis. Ya, hipotesis dugaan sementara dari permasalahan pertanyaan permasalahan. Nah, kemudian setelah ini selesai dilakukan pengumpulan data, pengolahan atau analisis, dan kemudian informasi itu diolah, akhirnya menjadi suatu informasi riset. Nah, sejauh mana atau apa sih pentingnya surveillance? Manfaat dan perannya itu sebagai apa? Ya. Jadi surveillance ini sangat bermanfaat sekali karena surveillance ini menjadi salah satu pengendalian penyakit menular khususnya KLB, kejadian luar biasa. Ya, jadi kejadian luar biasa itu adalah kejadian di mana pada suatu periode waktu tertentu terjadi peningkatan angka kejadian yang melebihi dari angka normal. Ya, itu adalah KLB. Mempelajari riwayat alamiah penyakit, ya, gambaran klinis, epidemiologi sehingga bisa disusun program pencegahan dan penanggulangannya. Jadi kita harus memahami bagaimana riwayat alamiah penyakit yang waktu dulu sudah kita bahas di dalam perkuliahan sebelumnya. Jadi bagaimana riwayat alamiah penyakit dari COVID-19 ini, ya, misalnya kita sedang bahas ini, gitu ya. Kemudian bagaimana gambaran klinis juga kita harus pahami, gitu ya. Sehingga nanti dasar ini semua bisa dijadikan sebagai program pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian mendapatkan data dasar penyakit, faktor risiko, sehingga dapat diteliti kemungkinan pencegahan dan penanggulangan dan program yang nantinya bisa dikembangkan. Jadi ini adalah peran surveillance, ya, menjadi data dasar penyakit dan faktor risiko sehingga bisa diteliti kemungkinan pencegahan dan penanggulangan. Nah, pada situasi bencana yang kita sebut sebagai situasi emergency, ya, situasi bencana dari sisi surveillance di sini banyak ya contoh-contohnya. Nah, situasi bencana itu ada gempa, ada tsunami, gunung meletus, banjir, kebakaran, angin ribut, kerusuhan massal, atau penyakit yang seperti sekarang ini ya, pandemik. Nah, ini termasuk situasi bencana. Nah, ini ya, jadi situasi bencana dari sisi surveillance ini contohnya. Penyakit menular. Ya, potensial wabah atau KLB. Ada korban langsung, ya, sakit, meninggal dalam waktu yang singkat. Kita pahami ya, jadi di sini kalau situasi terbaru, kasus yang terbaru yang sekarang melanda hampir di semua negara di dunia ini, ya, makanya disebut sebagai global pandemi COVID. Kemarin sudah kita jelaskan, namanya pandemik itu adalah situasi KLB yang melintasi batas wilayah negara ataupun benua. Nah, sekarang hampir semua negara mengalami hal itu, gitu ya. Diawali dari kalau di dalam istilah COVID-19 ini ya, jadi ada ODP, ada PDP, ada suspek. Ini yang juga harus Anda ketahui. Kemudian yang lain, misalnya ini ada pencemaran bahan kimia ya, melalui yang penyebarannya melalui udara, melalui air, melalui tanah. Di sini indikasinya ada korban langsung ya, sakit, meninggal dalam jangka yang panjang, atau ada kejahatan manusia juga. Nah, kemudian bagaimana membangun sistem surveillance pada situasi bencana? Bahwa sistem sangat tergantung pada situasi bencana yang mana. Substansi sangat tergantung pada situasi bencana. Proses surveillance berlaku umum ya. Jadi di sini surveillance yang kita lakukan itu ya ini ya langkah-langkahnya. Jadi diawali dengan pengumpulan data, pengolahan data. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan, kemudian dilakukan analisis, dilakukan interpretasi. Jadi menginterpretasikan, mengartikan, memaknakan dari hasil analisis itu. Setelah diinterpretasi, dibuat kesimpulan, kemudian penyebarluasan informasi ini. Sehingga ya dari penyebarluasan informasi ini nanti menjadi bagian daripada solusi yang harus dilakukan dalam situasi bencana atau kejadian luar biasa yang ada. Nah,
karena surveillance di sini ini lebih kepada sistem informasi ya. Jadi bagaimana kecepatan sistem informasi untuk mengatasi situasi bencana dari hasil surveillance. Nah, di sini ada unsur kecepatan ya. Jadi proses surveillance itu sendiri ada pasif, ada aktif ya. Responnya bagaimana sedini mungkin. Jadi bagaimana hasil analisis ya dari sebuah kondisi kejadian luar biasa itu ya. Kalau proses surveillance-nya aktif, ya, ini maka akan bisa dilakukan respon sesegera mungkin. Gitu ya. Kemudian juga sederhana yang dapat dijangkau ya, sadar bahwa hanya sebagian. Kemudian substansi terbatas, sangat prioritas. Ini contohnya seperti di Aceh waktu itu. Ya. Kemudian integrasi. Jadi di sini dalam hal surveillance ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus menggandeng dari masyarakat, LSM, mereka-mereka pemerhati daripada kesehatan masyarakat, kemudian NGO, ya, yang kemudian membuat jejaring, gitu ya. Nah, ini adalah prinsip penyelenggaraan surveillance untuk SKD. SKD itu sistem kewaspadaan dini, ya, dan penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Jadi dari hasil kajian epidemiologi harus masih diingat ya, kajian epidemiologi ini dengan pendekatan metode epidemiologi, ada deskriptif, ada analitik, ada eksperimen ya. Untuk deskriptif itu adalah melalui survei. Nah, surveillance ini sebenarnya bagian dari, bisa disebutkan bagian dari deskriptif. Nah, dari kajian epidemiologi ini nanti dimaksudkan bisa untuk perbaikan kondisi yang rentan. Jadi kelompok-kelompok risiko tinggi, kelompok-kelompok yang rentan, yang sekiranya nanti untuk mudah terserang atau mudah terkena, mudah terkena ini ya, bahaya tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini kajian epidemiologi ini juga digunakan sebagai sistem kewaspadaan dini dari kejadian luar biasa itu, sehingga nanti harapannya bisa diambil respon ya, tanggapan segera, sehingga bisa segera dilakukan antisipasi dan penanggulangan KLB. Ini semua dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian luar biasa ini. Dari sini harapannya agar masalah yang muncul ya dari kejadian luar biasa itu ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi masalah ya bagi kesehatan masyarakat secara umum. Nah, ini ada tahapan alamiah situasi bencana dan peranan surveillance dalam situasi bencana. Diawali dari situasi normal, surveillance rutin yang dilakukan untuk sistem kewaspadaan dini ini. Jadi sistem surveillance itu tidak hanya pada saat terjadi situasi kondisi tertentu ya, namun dilakukan secara rutin. Nah, jadi misalnya kalau di dalam program puskesmas ya, contoh yang paling kecil, atau nanti di dalam yang lebih besar yaitu di dinas kesehatan, surveillance ini dilakukan secara rutin gitu. Dari semua penyakit-penyakit yang ada, baik penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lain sebagainya, jenis-jenisnya nanti kita sebutkan. Nah, kemudian pada ancaman kedaruratan, nah ini juga bahkan responnya harus cepat gitu ya, surveillance-nya harus lebih intensif gitu. Kemudian ketika ini ancamannya masih potensi terjadinya kedaruratan, nah ketika sudah terjadi kedaruratan, ini harus segera dilakukan penyelidikan, penanggulangan, dan surveillance yang lebih intensif. Ya, kalau sekarang ini ya kita sudah pada fase kedaruratan ya di sini. Makanya sekarang ada WFH, work from home, kemudian ada social distancing, ya, kemudian juga ada physical distancing. Nah, ketika situasi sudah kembali normal, maka juga perlu dilakukan surveillance rutin lagi, gitu ya. Ini juga berfungsi untuk SKD, sistem kewaspadaan dini. Nah, pada situasi kedaruratan dan ancaman kedaruratan ini dilakukan ya, berfungsi peranan surveillance ini untuk menentukan arah atau respon penanggulangan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian menilai keberhasilan respon atau penanggulangan itu, dan kemudian menilai situasi dari kecenderungan situasi darurat tadi.
Nah, ini kegiatan surveillance intensif pada situasi bencana. Ya. Jadi analisis data pelayanan pengobatan, bagaimana pelayanan yang dilakukan, faktor-faktor risiko, laporan berkala ya pada situasi darurat, upaya penanggulangan, laporan masyarakat maupun hasil wawancara, yang kemudian dilakukan kajian terus-menerus menjadi informasi terus-menerus pada tim penanggulangan. Nah, untuk prioritas kajian awal pada status epidemiologi pengungsi sebagai bahan penetapan sistem surveillance, kalau ada pengungsian ya, misalnya ada gunung meletus, ada banjir, ya, bahaya banjir. Nah, ini yang harus dilakukan kajian. Bagaimana perkembangan potensial KLB, makanan dan gizinya bagaimana, imunisasi, air, sanitasi, status pelayanan kesehatan darurat, ya, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Yang mana ini nanti menjadi kajian. Kenapa? Karena kemungkinan akan terjadinya ancaman penyakit menular, pneumonia, gizi, maupun pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang digolongkan sebagai kelompok rentan, atau di sini adalah kelompok risiko tinggi, itu ada bayi, anak balita, orang tua, kemudian keluarga, yang mana keluarga bila ada kakaknya adalah wanita, ibu hamil maupun ibu melahirkan. Nah, ini untuk pengungsi rentan ada padat, jumlah besar satu lokasi terisolir tanpa informasi, tanpa pengelola ataupun tipuan data. Tipuan data ini misalnya data yang muncul itu bukan data yang sesungguhnya. Nah, ini cukup sangat berbahaya. Ini contohnya adalah aplikasi surveillance pada pengungsi. Ini ya data-data yang nanti harus ditampilkan substansinya, kemudian populasi yang berisiko. Jadi datanya angka kesakitannya berapa, angka kematiannya berapa, lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal ini juga kita butuh adanya data angka kesakitan dan kematian. Ya. Kemudian juga dalam hal ini yang menjadi kajian pada populasi yaitu status imunologi. Status imunologi itu bagaimana kondisi ketahanan tubuh, ya, imunitas tubuh dari populasinya yaitu manusia. Misalnya di sini daerah terbuka potensi masuknya penyakit dari luar. Ini makanya kenapa sekarang ada ini tadi ya lockdown. Nah, lockdown yang belum ditentukan secara formal sebenarnya ketika lockdown maka sudah tidak ada lagi ya, tidak boleh ada orang masuk ke suatu daerah gitu ya, over penduduk. Rasio lahan dan hunian kondisi penduduk secara umum ini menurun. Kemudian untuk lingkungan, komunikasi, transformasi, ya, rusaknya sarana, ya, lingkungan tidak sehat, terhentinya pelayanan kesehatan terutama pada upaya pencegahan. Ini contoh laporan harian surveillance ya, kasus dan kematian akibat gempa. Ini hanya sekedar contoh, ada formatnya dari Dinas Kesehatan ya, nanti bisa dipelajari. Jadi ini bagian ya dari surveillance, kegiatan surveillance yang mana dari sini kita bisa punya gambaran ya bahwa pentingnya ya surveillance. Khususnya ini saya kembalikan lagi ke awal ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, nanti dari sini Anda semua bisa membuat semacam ini ya, analisis sederhana saja. Ya, saya minta analisis sederhana berkaitan dengan kondisi sekarang yaitu global pandemic COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.